Jadi kita umat Islam ini sebagai muslim kita harus terus-menerus menyucikan jiwa dengan ibadah, dengan tawakal, dengan bersabar, dengan terima takdir Allah dengan baik, dengan husnuzon kepada Allah. Itu cara kita menyucikan jiwa kita, menghilangkan sifat kikir, bakhil dengan apa? Sedekah, infak, zakat, sedekah, ya. Membersihkan diri kita, harta kita dari kotoran dengan zakat. Tapi bukan hanya seorang muslim yang dituntut untuk menyucikan jiwa, tapi juga apa? Pemimpin. Nah, maka di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyinggung bagaimana harusnya menjadi pemimpin yang baik. Seperti misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Itu kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Itu pelajaran tentang kepemimpinan. Bahwa pemimpin itu harus adil, harus mengayomi rakyat kecil, tidak boleh menindas. Pemimpin itu harus meminimalisir dampak-dampak buruk yang dilakukan oleh generasi muda yang berkhianat terhadap cita-cita para pendiri bangsa. Dan pemimpin yang baik itu harusnya melindungi, mengayomi generasi yang baik-baik. Ini tazkiyatun nafsi. Bahkan penyucian jiwa ini ada kaitannya dengan apa? Masalah keadilan sosial ekonomi. Ya, sebab kadang-kadang kita belajar akhlak, ini belajar akhlak nih. Penyucian jiwa seolah-olah hanya ditujukan untuk pribadi, untuk orang per orang. Orang Islam jadilah orang sabar. Bahkan diajarkannya keliru. Kalau kamu ditampar pipi kiri, maka kasih pipi yang kanan. Itu bukan sabar yang benar itu, ya. Ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Enak dulu. Nggak begitu Islam. Islam itu mengajarkan apa? Proporsional. Kalau sabar yang benar dalam Islam itu positif, ya, menerima ujian takdir Allah, husnuzan kepada Allah. Tapi kalau kita dihina, diinjak-injak martabat kita oleh orang lain dengan kita tidak melakukan dosa atau kesalahan apapun, maka kita harus menjaga marwah dan kehormatan diri sebagai seorang muslim. Ya, penyucian jiwa itu juga berlaku untuk pemimpin. Jangan kita rakyat, orang kecil, orang orang lemah yang disuruh sabar, yang disuruh nerimo, yang disuruh taat kepada aturan agama, aturan negara. Tetapi elit-elitnya, penguasanya, pejabatnya malah mereka melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, itu bukan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu menyeluruh, ya, bukan hanya untuk pribadi kita, bersihkan hati dengan zikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan ibadah. Ibadah itu sebenarnya sarana untuk menyucikan jiwa. Tapi sekarang ibadah malah jadi tren untuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan. Makanya banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, dia ibadah mah ibadah, sholat mah sholat, puasa, zakat, haji. Tapi ketika dia mengambil kebijakan, dia tanda tangan keputusan itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat banyak dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Jadi antara ibadahnya dengan kebijakannya itu ada jurang, ada pemisah yang lebar. Nah, ini harus jadi perbaikan bagi kita semuanya. Bagaimana kita menghadirkan penyucian jiwa ini untuk memajukan bangsa kita. Karena tidak bisa kita akan menyelesaikan masalah-masalah bangsa kita kalau kita tidak melibatkan ruh, spirit dan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tazkiyatun nafs ini bagi para pemimpin adalah mengembalikan ruh agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nggak boleh kita pisahkan agama ini dari negara. Ini tazkiyatun nafs. Sebab kalau agama dipisahkan dari negara, maka negara akan dikelola tanpa pedoman agama. Kalau tidak dikelola dengan pedoman agama, pakai apa? Pakai syahwat dan hawa nafsu. Makanya produknya zalim, produknya merugikan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu yang insyaallah kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadiran Allah pada hari ini tanggal 18 bulan Ramadan, kita masih diberikan karunia nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat beribadah siang hari di masjid yang alhamdulillah menjadi sangat megah. Terakhir saya kemari masih sangat sederhana, tapi kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dilakukanlah renovasi, perbaikan, perluasan, dan insya Allah masjid yang kita banggakan ini menjadi masjid yang insya Allah makmur dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tentu ini semua adalah berkat taufik dan hidayah dari Allah serta dukungan dari seluruh jamaah, sehingga apa yang diharapkan untuk dapat memperluas, memperindah dan mempercantik rumah Allah ini, Masjid Al-Hidayah, maka insya Allah kita semua yang turut berpartisipasi, yang ikut berkontribusi, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun, merenovasi, memperluas Masjid Al-Hidayah ini, terutama di bulan suci Ramadan, yang menginfakkan hartanya mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda pahala yang sangat besar, dan mudah-mudahan hartanya diganti dengan yang lebih baik dan lebih barakah, amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah, insya Allah. Baik, karena ini cuma gambarnya aja, nanti suaranya agak kesulitan ya. Jadi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, saya bawa oleh-oleh untuk kaum muslimin dan muslimat di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Saya menyelesaikan ada 2 buku, yaitu tentang penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa ya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan pentingnya kita untuk menyucikan jiwa, dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat efektif, bulan yang memang disediakan oleh Allah untuk kita menyucikan jiwa kita. Karena itu di dalam Al-Quran ada satu surat yang sering kita baca. Surat apa? Asy-Syams.
Allah Ta'ala berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sampai bersumpah dengan 7 objek. Sumpah ini nggak main-main. Dan yang menjadi objek sumpahnya Allah adalah makhluk-makhluk yang besar. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Dan yang ketujuh adalah Allah bersumpah dengan objek, yaitu jiwa manusia. Untuk menekankan pentingnya sebuah firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, konsep penyucian jiwa yang ada di dalam agama Islam, yang ada di dalam Quran ini, mestinya bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan bangsa kita. Permasalahan bangsa kita ini yang tidak ada habis-habisnya, yang selalu menjadi beban bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah masalah-masalah korupsi, penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, sikap rakus, sikap tamak, ingin menguasai, ingin memakan harta negara dengan cara yang batil. Padahal Al-Quran menggarisbawahi tujuan kita beribadah puasa itu harus bisa melahirkan sikap kita yang anti korupsi. Coba lihat ayat terakhir rangkaian ibadah puasa. Ayat pertama 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang kedua 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, tentang dispensasi yang dikecualikan dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang boleh berbuka dan tidak boleh berbuka. Ayat berikutnya 185, keterangan tentang bulan suci Ramadan, bulan diwajibkan kita berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berikutnya di dalam ayat 185 itu ada keterangan tentang betapa mulianya syariat Islam ini yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat 186, ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat 187, Allah menegaskan bahwa di malam hari bulan Ramadan ada hal yang mesti kita kerjakan menghidupkan malam Ramadan. Ada i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dan ada aturan, meskipun kita beribadah di malam hari Ramadan, kita boleh makan, minum, hubungan suami istri. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kemudian ada batasan kapan waktu kita makan, batas akhir makan di malam hari. Dan mulai kita dilarang untuk makan setelah
jelas terbitnya waktu fajar, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Nah, ayat 188 ini ayat anti korupsi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beribadah puasa, wahai orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan, jangan kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Padahal lagi dilarang jangan makan di siang hari bulan Ramadan, kan ada larangannya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum, kemudian tsumma atimmus siyama ilal lail. Dilarang kita makan siang hari di bulan Ramadan. Tapi bukan hanya dilarang makan, kita menahan diri dari makanan dan minuman yang membuat kita batal puasa kita menjadi tujuan ibadah puasa, tetapi tujuan ibadah puasa yang paling mendasar adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tujuan utamanya adalah jangan kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, jangan juga kamu menyerahkan sebagian harta itu kepada apa? Kepada hakim-hakim, kepada pemerintah, kepada penguasa. Untuk apa? Tujuannya untuk menyuap mereka, supaya kita dimudahkan ini itu, supaya kita bisa mengambil proyek dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai standar. Akhirnya rebutan apa? Proyek, menang tender, akhirnya apa? Markup, lalu korupsi. Kualitas bangunan yang dibangun jelek. Kenapa? Karena di bawah standar. Ya, mestinya untuk ngebangun harganya 50 miliar, tapi gara-gara untuk bayar pejabat dikurang 1 miliar. Karena untuk dapat untung, maka barang-barang bangunan yang mestinya bagus dikurang kualitasnya. Maka jadilah proyek-proyek yang tidak jelas. Nah, ini persoalan apa? Persoalan hati. Maka itu selalu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik dalam surat Makkiyah maupun Madaniyah. Bahkan tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul itu adalah untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Lihat doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau selesai membangun Ka'bah? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doanya Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah minta kepada Allah agar Allah mengutus nabi di akhir zaman yang akan membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, yang akan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan yang akan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim ini dikabul oleh Allah. Doa Nabi Ibrahim ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikabul? Berupa bagaimana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang dikabul Nabi Ibrahim itu adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 diterangkan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Di dalam surat Ali Imran ayat 164, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Jadi fungsi seorang rasul itu adalah untuk menyucikan jiwa manusia. Dari ketiga fungsi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mana yang sudah kita lakukan? Yang paling banyak kita baca ayat Allah. Ayat Allah sudah dibaca belum? Sudah, walaupun belum sempurna. Ayat Allah sekarang kita sudah ajarkan anak-anak kita melek ya huruf Al-Quran, belajar Iqra, belajar baca Al-Quran, belajar tajwid. Insya Allah umat Islam kebanyakan sudah bebas buta huruf Al-Quran. Yang kedua, pengajaran Al-Quran sudah banyak belum? Sudah lumayan. Di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah Islam, di pesantren-pesantren, ya, pengajaran tentang ilmu Al-Quran, ilmu tentang syariah, ilmu tentang sunnah cukup banyak yang sudah diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, yang paling kering, yang paling sedikit, yang sering kita abaikan, ini adalah aspek penyucian jiwa. Sama seperti misalnya iman, Islam, dan ihsan. Kita tahunya rukun iman berapa? 6. Apa itu? Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada para rasul, iman pada kitab, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Apa? Rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Ucapkan 2 kalimat syahadat, ya, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, haji ke Baitillah Al-Haram, ke Mekah. Ya, itu pun sekarang ada di antara anak-anak kita barangkali yang urutan rukun iman, rukun Islam aja nggak hafal. Ya, gara-gara apa? Gara-gara salah asuh, salah didik. Anak-anak kita lebih hafal alur cerita film drama Korea daripada pelajaran agama Islam. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah, yang paling buncit, yang sering kita abaikan, kita alpa adalah ilmu tentang ihsan, fikih tentang amalan hati. Padahal ihsan inilah yang melandasi seluruh rukun iman dan rukun Islam kita ini benar-benar diterima oleh Allah atau tidak. Ya. Contoh yang paling gampang sekarang, puasa. Ini puasa kita lakukan, ya. Kalau puasa kita benar, Allah kasih pahala, Allah kasih reward, Allah kasih ganjaran yang bagus. Allah terima ibadah puasa kita. Tapi kalau ibadah puasa kita rusak, bukan rusak karena ria. Kira-kira ada nggak orang puasa ria? Apa yang mau dilihatin dari ibadah puasa? Hah? Nggak ada. Nggak makan, nggak minum itu urusan Anda. Kalau sholat bisa dilihat orang, ya. Kalau zakat bisa dilihat orang, dipuji-puji orang, diangkat-angkat. Kalau haji apalagi, umroh apalagi, kelihatan sama orang, muncullah ria, ujub dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa kita lemas, orang nggak mau tahu. Itu urusan ente, ya. Itu urusan kita dengan Allah. Tapi yang sering kali merusak
ibadah puasa kita ini adalah penyakit hati berupa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan hakikat ibadah puasa kita. Ya, puasa sama puasa tapi ngomongin orang, ghibah. Nggak makan, nggak minum, tapi dia ngomongin orang. Lah ngomongin orang itu dosanya sama seperti dia makan bangkai saudaranya. Kira-kira nyambung nggak tuh puasa sama ngomongin orang? Dia nggak makan, nggak minum, tapi dia sedang melakukan aktivitas seperti dia makan bangkai saudaranya. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Itu yang merusak ibadah puasa. Ya. Puasa tapi korupsi, puasa tapi melanggar hukum, puasa tapi dia berbuat curang, berbuat zalim. Nah ini makanya Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zuri awil amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, ya, padahal dia sedang berpuasa, maka Allah tidak memerlukan lagi puasanya. Mau dia tinggalkan makanannya, mau dia tidak minum, Allah nggak pedulikan lagi. Kalau Allah sudah tidak pedulikan lagi, maka berarti ibadah kita, amal puasa kita itu tidak diterima oleh Allah dan tidak ada pahalanya dari Allah Ta'ala. Nah ini, maka itu kita harus berhati-hati. Semua amal ibadah, rukun Islam, rukun iman itu harus ada amalan hatinya. Syaratnya semua harus niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah. Tidak riya, tidak berbuat zalim, tidak berbuat curang. Ya. Maka baru amal kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar zakat tujuannya adalah untuk apa? Supaya membersihkan hati kita dari sifat kikir dan membersihkan harta kita dari apa? Dari kotoran. Harta milik orang lain yang menjadi hak orang ada di dalam harta kita, dititipkan oleh Allah, tapi kita nggak keluarin harta itu untuk mereka yang berhak. Maka itu akan mengotori harta kita. Makanya wajib kita keluarkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka itu tazkiyatun nafas ini sangat penting. Ya, tidak bisa kita menjalankan ibadah dengan baik kalau kita tidak punya hati yang baik. Ya. Kenapa dulu para sahabat Nabi mereka bisa taat menjalankan perintah-perintah Allah, ringan bagi mereka? Apa yang menurut kita susah, menurut kita sulit untuk ditinggalkan, tapi menurut mereka itu kok kayaknya gampang banget. Karena Nabi selama belasan tahun di Makkah itu menanamkan apa? Pendidikan penyucian jiwa. Ya, ditanamkan rasa takut kepada Allah, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada surga dan neraka, ditanamkan rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan dengan azab-azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Ya. Diberitahukan tentang hakikat kehidupan di dunia yang fana ini. Didorong iman kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk berbuat baik kepada sesama. Itu yang ditanamkan terus. Ya. Jadi amalan hati itu ada di perintah-perintah Allah yang Allah turunkan di mana? Di Mekah. Belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban apa? Puasa Ramadan, belum ada kewajiban haji dan umroh, belum ada bahkan
larangan riba itu akhir-akhir, baru final larangannya. Larangan untuk membuka aurat bagi perempuan dan laki-laki itu pun di pertengahan periode Madinah, ya. Baru turun ayat larangan riba, larangan minuman keras itu setelah beberapa tahun di Madinah, ya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fahal antum muntahun, wahai umat Islam, apakah kalian akan berhenti untuk tidak lagi mengkonsumsi yang haram, untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, untuk tidak berjudi dan lain sebagainya? Maka kondisi itu sudah dipersiapkan dulu oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Penggemblengan, penempaan, penyucian jiwa, dengan menanamkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, sehingga orang takut, orang merasakan bagaimana nikmatnya surga, bagaimana siksanya neraka. Itu betul-betul dihayati oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nggak seperti orang zaman kita sekarang. Orang zaman kita sekarang kalau dilarang untuk korupsi, dilarang berzina, dilarang maksiat, dilarang ini itu, dia nggak takut sama akhirat, nggak takut sama azab Allah, ya. Orang korupsi baru takut kalau ditangkap KPK, ya. Orang berzina baru takut kalau dirazia oleh aparat. Penyedia minuman keras, hiburan malam baru takut kalau dia disweeping, dirazia oleh apakah ormas kemasyarakatan atau oleh aparat penegak hukum, ya. Nggak ada mereka takutnya kepada akhirat. Apa buktinya? Setelah dia masuk dihukum, setelah ditutup, nggak lama nanti buka lagi. Ini kalau memang betul-betul seorang hamba Allah itu takut dia kepada Allah, taat dan patuh dia kepada aturan-aturan Allah, maka ada atau tidak ada ancaman hukuman. Hukuman dari mana? Dari aparat, ya, penegak hukum. Dia tidak akan tergerak dan tidak akan berani untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu ada kisahnya di zaman Rasulullah, ya. Perempuan yang berzina, hamil di luar nikah, karena dia punya rasa takut kepada Allah, dia sendiri yang lapor kepada Rasulullah, minta ditegakkan hukum. Coba bayangkan. Kalau kita zaman sekarang, ya cuek, Pak, ya. Banyak terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, anak-anak remaja hamil di luar nikah. Kita seolah-olah apa ya, udah mati rasa, udah nggak ada lagi rasa malu, nggak ada rasa ghirah keagamaan, itu nggak ada, ya. Di kota-kota, di beberapa tempat di Jawa Timur dilaporkan banyak anak-anak yang melakukan usia pernikahan dini sebelum batas minimal umur menikah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena alasan apa? Sudah hamil duluan di luar nikah. Itu kayaknya negara ini biasa-biasa saja, cuek, ya. Bagaimana kita akan menanggung tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita sebagai muslim, apakah kita sudah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada sesama muslim? Bagaimana ini semua nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada, ya. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa takut lagi sekarang. Ini betapa rusaknya
mental bangsa, terutama daripada umat Islam. Ya. Ini harus kita jadikan apa? Jadikan catatan supaya umat Islam ini betul-betul kembali meluruskan orientasi hidupnya. Belajar agama bukan untuk sekedar formalitas, tetapi belajar agama adalah untuk menjadikan seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah taala. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, belum lagi masalah apa? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ini banyak pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah para rasul, para nabi terdahulu. Pelajaran tentang apa? Kepemimpinan, pelajaran agar kita menjadi orang yang sabar, pelajaran agar kita senantiasa menerima takdir Allah dengan baik. Iman kepada hari kiamat ini berdampak kepada apa? Penyucian jiwa. Belajar dari perilaku Bani Israel. Ya. Kenapa? Setiap kita sholat selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam ini jangan mengikuti perilaku Bani Israel. Sampai kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Kita mohon kepada Allah jalan yang lurus ditunjukkan kepada siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan salihin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Kenapa disebutkan oleh Allah perilaku umat Yahudi yang dimurkai oleh Allah dan perilaku Nasrani yang tersesat dari jalan Allah? Ini untuk jadi pelajaran bagi kita untuk membersihkan jiwa kita. Karena Yahudi cenderung kepada apa? Materialisme. Ya, menghambakan materi. Dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dia tahu ilmunya tapi dia sembunyikan. Itu Yahudi. Maka dia dinyatakan apa? Dimurkai oleh Allah. Ya. Kalau Nasrani, kenapa dikatakan oleh Allah tersesat dari jalan yang lurus? Karena mereka merekayasa sebuah amal atau perbuatan tanpa dasar ilmu, jadi ngikut syahwat. Nah, ini semua penyakit hati. Ya. Maka diungkapkan oleh Allah kisah tentang Bani Israel yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, berbuat zalim kepada sesama, merampas hak-hak orang lain, makan harta dengan cara yang batil, makan uang suap. Ya, aklihimus suhud. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran. Kenapa di dalam Quran itu banyak cerita tentang Bani Israel untuk menyucikan jiwa kita. Ada satu ayat, kalau Bapak Ibu ingat ya, ayat 74 surat Al-Baqarah itu kan menyatakan apa? Hati yang keras, hati yang membatu, itulah hatinya Bani Israel. Ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, jangan bikin hati kita ini membatu, keras. Padahal batu saja bisa jadi lunak, meskipun bukan berubah sifatnya jadi lunak, tapi perlahan, sedikit demi sedikit, batu itu kalau kena tetesan air dia bisa cekung, bahkan bisa keluar dari sela-sela batu itu air, kemudian membentuk aliran anak sungai. Ada batu yang jatuh dari atas ketinggian karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia kalau sudah hatinya keras, membatu,
itu bisa lebih keras daripada batu. Makanya di dalam Al-Quran diberikan contoh umat yang hatinya keras membatu seperti siapa? Bani Israel dan kaum Tsamud. Ya. Kisah tentang apa? Tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Soleh, yaitu kaum menghadapi kaum Tsamud. Itu apa? Mukjizatnya apa? Onta. Onta yang dikeluarkan oleh Nabi Soleh dari batu-batu, dari batu-batu yang besar, digambar seperti onta, lalu keluar onta itu jadi makhluk hidup. Ya, luar biasa. Nah, ini untuk mengingatkan mereka yang hatinya keras membatu seperti gunung, seperti batu-batu cadas yang keras, bahwa ternyata mereka ini memang tidak bisa dinasehati kecuali dengan Allah tunjukkan, berikan mukjizat yang menyerupai kerasnya hati mereka itu. Nah, di dalam Al-Quran juga ada tazkiyatun nafsi untuk para pemimpin. Ayo. Jadi kita umat Islam ini sebagai muslim, kita harus terus-menerus menyucikan jiwa dengan ibadah, dengan tawakal, dengan bersabar, dengan terima takdir Allah dengan baik, ya, dengan husnuzon kepada Allah. Itu cara kita menyucikan jiwa kita, menghilangkan sifat kikir bakhil dengan apa? Sedekah, infak, zakat, sedekah, ya, membersihkan diri kita, harta kita dari kotoran dengan zakat, ya. Tapi bukan hanya seorang muslim yang dituntut untuk menyucikan jiwa, tapi juga apa? Pemimpin. Nah, maka di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyinggung para pemimpin, bagaimana harusnya menjadi pemimpin yang baik. Seperti misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Itu kisah tentang Nabi Musa dan Khidir. Itu pelajaran tentang kepemimpinan. Bahwa pemimpin itu harus adil, harus mengayomi rakyat kecil, tidak boleh menindas. Pemimpin itu harus, ya, meminimalisir dampak-dampak buruk yang dilakukan oleh generasi muda yang berkhianat terhadap cita-cita para pendiri bangsa. Dan pemimpin yang baik itu harusnya melindungi, mengayomi generasi yang baik-baik itu. Itu seperti kisah dalam dialog Nabi Musa dan Khidir. Kenapa alasan dia melubangi kapal? Kenapa alasan dia membunuh anak kecil? Kenapa alasan dia untuk, ya, membangun tembok yang hampir roboh? Itu semua pelajaran tentang kepemimpinan. Ya, ini tazkiyatun nafsi, saudara. Bahkan penyucian jiwa ini ada kaitannya dengan apa? Masalah keadilan sosial ekonomi. Lihat kisahnya kaum Tsamud, lihat kisahnya kaum Ad, lihat kisahnya kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, yang mana mereka dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena praktek-praktek ekonomi yang zalim, karena hedonisme, karena cinta kepada dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, inilah pelajaran dari tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa dari ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Ya. Tentu banyak sekali pelajaran dari penyucian jiwa di dalam ayat-ayat Al-Quran, tapi saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Ini hanya sekedar contoh 1-2 gambaran tentang isi buku, ya. Sebab kadang-kadang kita belajar akhlak. Ini belajar akhlak nih. Penyucian jiwa seolah-olah hanya ditujukan untuk pribadi, untuk orang per orang. Orang Islam jadilah orang sabar. Ya. Bahkan diajarkannya keliru. Kalau kamu ditampar pipi kiri, maka kasih pipi yang kanan. Nah, itu sabar blow on namanya. Ya. Itu bukan sabar yang benar itu. Ya, ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan, enak di lu, ya. Nggak begitu Islam. Islam itu mengajarkan apa? Proporsional, ya. Bukan sabar itu namanya sikap yang bodoh,
Kalau sabar yang benar dalam Islam itu positif, ya, menerima ujian takdir Allah, husnuzan kepada Allah. Tapi kalau kita dihina, diinjak-injak martabat kita oleh orang lain dengan apa? Dengan kita tidak melakukan dosa atau kesalahan apapun, maka kita harus menjaga marwah dan kehormatan diri sebagai seorang muslim. Ya, seperti sekarang serangan brutal, ya, Israel kepada Palestina, itu seperti itu. Nah, kita nggak boleh menyerah. Artinya menyerah apa? Ya udah, nggak apa-apa. Ya, dizalimi nggak apa-apa, disingkirkan nggak apa-apa, tanpa kita membalas. Itu bukan tazkiyatun nafs. Ya, penyucian jiwa itu juga berlaku untuk pemimpin. Jangan kita rakyat, orang kecil, orang orang lemah yang disuruh sabar, yang disuruh nerimo, yang disuruh taat kepada aturan agama, aturan negara. Tetapi elit-elitnya, ya, penguasanya, pejabatnya malah mereka melanggar aturan-aturan yang ada. Ya, nah itu bukan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu menyeluruh. Ya, bukan hanya untuk pribadi kita, bersihkan hati dengan zikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ibadah. Ibadah itu sebenarnya sarana untuk menyucikan jiwa. Tapi sekarang ibadah malah jadi tren untuk apa? Berbangga-bangga dan bermegah-megahan. Ya. Makanya banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, dia ibadah mah ibadah, sholat mah sholat, puasa, zakat, haji. Tapi ketika dia mengambil kebijakan, dia tanda tangan keputusan, ya, itu tidak sesuai dengan apa? Aspirasi rakyat banyak dan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Jadi antara ibadahnya dengan kebijakannya itu ada jurang, ada pemisah yang lebar. Nah, ini harus jadi perbaikan bagi kita semuanya. Bagaimana kita menghadirkan penyucian jiwa ini untuk memajukan bangsa kita, ya? Karena tidak bisa kita akan menyelesaikan masalah-masalah bangsa kita kalau kita tidak melibatkan ruh, spirit dan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tazkiyatun nafas ini bagi para pemimpin adalah jalannya bagaimana mengembalikan ruh agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nggak boleh kita pisahkan agama ini dari negara. Ini tazkiyatun nafsi. Sebab kalau agama dipisahkan dari negara, maka negara akan dikelola tanpa pedoman agama. Kalau tidak dikelola dengan pedoman agama, pakai apa? Pakai syahwat dan hawa nafsu. Makanya produknya zalim, produknya merugikan rakyat. Ya, ini ada ayat Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat identitas politik. Ya. Kalau kita dilarang untuk politik identitas, maka dalam Al-Qur'an banyak sekali kita itu berpolitik harus dengan identitas Islam. Contohnya ayat ini, coba baca. Sungguh seandainya penduduk satu negeri, satu bangsa itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan turunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Inilah identitas politik umat Islam. Ya. Ketika bagaimana menghadirkan keimanan dan ketakwaan sebagai solusi bagi masalah-masalah umat dan bangsa. Ya.
Kalau soal milih siapa yang akan dipilih, itu bukan urusan kita. Gak boleh kampanye di masjid, betul. Tapi bagaimana kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang keliru? Ya, ini harus disampaikan kepada umat dan bangsa. Melalui apa? Pondasi pendidikan, pendidikan keimanan, pendidikan ketakwaan, pendidikan akhlak mulia harus menjadi bagian integral dalam penyucian jiwa untuk bangsa dan negara kita. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berinfak ya dengan membeli buku ini, semua keuntungannya itu adalah untuk dakwah Al-Fahmu Institute yang kami kelola bersama teman-teman. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu lagi lanjutan dari buku ini, kita menulis buku khutbah Jumat tentang penyucian jiwa manusia, penyucian jiwa bangsa. Karena
dihadirkan dengan makna yang menggugah sekaligus potensi membaca makna dihadirkan, hikmah dikembangkan, sunnah berlaku diperhatikan, disusun dengan bahasa santai yang lebih bertutur di sana terjadi secara sistematis untuk ini layak dibaca oleh semua kalangan yang ahli ataupun yang awam yang bisa berubah yang pernah belajar atau bahkan sekedar jamak. Selain itu, buku ini merupakan asuhan identitas muda dengan mengenal wawasan keislaman dan cara hidup Islam sesuai dengan Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat berisi jiwa bangsa dan melihat sebagai perawat bagi para ulama akan mau mengambil sebagai sosok yang bisa menjalankan dakwah, menghadirkan hikmah dari mereka serta sebuah dari selanjutnya untuk selanjutnya mereka menggunakan di waktu berikutnya. Sebab itu, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa mereka dan penuh hikmah. Baik, kalau buku khutbah Jumatnya ini sedang dicetak, jadi bisa pre-order dalam pekan depan, insya Allah sudah siap. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali bisa bersilaturahim pada hari ini, siang hari ini. Tadi pagi saya baru tiba dari Jogja, kemarin sebelumnya dari Cilacap, lanjut ke Jogja, baru langsung ke Bogor ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.